Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang terhormat Bapak Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 kelas G dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 izin menyampaikan hasil diskusi mengenai materi strategi produk yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 6. Sebelum memasuki materi, akan saya perkenalkan kelompok 6 yang terdiri dari Cynthia Putri, kemudian Raihan Rifki, saya sendiri selaku moderator. Yang ketiga ada Ahmad Badrus, yang keempat ada Erin Liliansari, yang kelima ada Dea Fitriani, dan yang keenam ada Nanda Adiza. Untuk mempersingkat waktu, eh, langsung saja memasuki materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 6. Slide yang pertama, ada pengertian dari produk. Jadi pengertian produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi produk yang dipasarkan itu berupa barang fiksi, jasa, dan properti. Next ada tingkatan produk. Tingkatan produk sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada core benefit. Core benefit itu adalah manfaat inti. Jadi contohnya dari core benefit itu, misalnya ada sebuah perusahaan yang menawarkan rumah kepada kita. Rumah sederhana, tidak ada desain dan perlengkapan yang berlebihan karena pada dasarnya manfaat inti dari rumah tersebut hanyalah untuk berteduh dan untuk untuk berteduh dan untuk beristirahat. Yang kedua ada basic product atau produk dasar. Contohnya dari basic product itu, misal kita akan membeli rumah. Pastinya kita akan melihat apakah rumah itu strategis dari pusat kota, dari pusat kota, transportasi umum, baik dari bandara, stasiun, dan rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada expect product atau produk yang diekspektasikan oleh konsumen. Contohnya, apabila kita akan membeli rumah dengan seharga 1 miliar, pastinya konsumen tersebut akan mengekspektasikan baik dari segi desain, furniture, perabotan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada augment product atau produk tambahan. Contohnya di sini kita membeli rumah di perumahan. Di perumahan tersebut akan didirikan sebuah swalayan atau minimarket. Jadi akan memudahkan para konsumen untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir ada potensial produk atau produk potensial. Jadi contohnya apabila misal contohnya seperti contoh keempat, kita membeli rumah di perumahan yang sudah ada minimarketnya, tapi kedepannya itu akan dibangun misalnya jalan tol. Jadi kita misal keluar dari perumahan itu ujung-ujungnya udah masuk jalan tol. Sekian, balik next teman saya. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk yaitu proses pengelompokan produk berdasarkan ciri-cirinya atau karakteristiknya. Jadi produk ini dikelompokkan berdasarkan wujud, daya tahan, dan penggunaannya. Misal klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan wujudnya. Jadi barang-barang ini akan dikelompokkan berdasarkan fisik atau sifat dari benda tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah kita sebagai pelanggan untuk mencari produk yang kita inginkan atau yang diinginkan kita. Hal ini juga akan membantu si pemilik usaha untuk mengelola stok dan penataan barang tersebut. Selanjutnya,
ada daya tahan dan wujud diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Jadi di sini daya tahan dan wujud dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada barang yang tidak tahan lama, dan yang kedua barang tahan lama, dan yang ketiga jasa. Jadi yang dimaksud dengan barang tidak tahan lama di sini yaitu barang yang bisa kita gunakan berulang kali, tapi tidak dengan jangka waktu yang sangat lama. Jadi intinya produk ini bisa kita gunakan berulang kali, tapi tidak dengan jangka waktu yang sangat lama. Misal seperti pasta gigi atau sabun mandi. Nah, kedua barang tersebut kan kita bisa menggunakannya berulang-ulang kali, tetapi tidak dengan jangka waktu yang sangat lama. Hal itu pasti akan habis. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada barang tahan lama. Jadi barang tahan lama di sini yaitu barang yang bisa kita gunakan berulang-ulang kali dengan jangka waktu yang sangat lama. Jadi intinya produk ini bisa kita gunakan berulang kali dengan jangka waktu yang sangat lama. Misal seperti lemari, terus lemari es, nah kulkas gitu. Nah, kedua produk ini memiliki kriteria barang tahan lama karena kita bisa menggunakannya berulang-ulang kali, tapi dengan jangka waktu yang sangat lama. Ya walaupun hal itu akan rusak, tapi sangat lama. Selanjutnya ada jasa. Nah, barang jasa ini biasanya tidak terwujud, tapi kita bisa merasakannya. Dan sifatnya pun mudah habis. Misal seperti penyedia jasa layanan potong rambut. Nah, hal itu si penyedia jasa setelah mengerjakan apa yang diinginkan oleh konsumen, layanan jasa itu akan selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan sifatnya mudah habis. Selanjutnya, ada klasifikasi barang konsumen. Klasifikasi barang konsumen di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada barang sehari-hari, dan yang kedua barang toko, dan yang ketiga barang khusus. Nah, yang dimaksud dengan barang sehari-hari di sini yaitu kebutuhan sehari-hari yang dibeli oleh konsumen dengan cepat dan upaya yang sangat kecil. Jadi maksudnya dari barang sehari-hari ini yaitu barang ini mudah kita dapatkan, mudah kita temui tanpa kita mengeluarkan effort atau meluangkan waktu yang sangat banyak untuk membeli barang tersebut. Yang selanjutnya ada barang toko. Nah, barang toko ini biasanya akan dibandingkan berdasarkan kualitasnya, harga, dan kesesuaiannya dalam proses pembeliannya. Jadi produk barang toko ini akan kita bandingkan dengan produk yang lain. Jadi misal seperti ini, jika kita ingin membeli barang ini, kita akan membandingkan dengan barang yang sama, tapi berbeda merek. Nah, seperti itu. Jadi barang-barang ini akan selalu dibanding-bandingkan. Selanjutnya ada barang khusus. Nah, barang khusus ini biasanya memiliki karakter yang unik, kualitas yang tinggi, dan merek yang sangat kuat. Jadi barang khusus ini, jika misal kita sebagai konsumen ingin mendapatkannya, kita harus mengeluarkan banyak effort, meluangkan banyak waktu untuk mendapatkan barang ini. Nah, itu yang dimaksud dengan barang yang khusus. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Diferensi yaitu strategi yang direncanakan untuk membedakan produk atau jasa dengan ciri tertentu dari perusahaan kompetitor. Diferensi produk juga dikatakan sebagai strategi untuk mengkomunikasikan kualitas dan keunikan produk perusahaan sekaligus mengidentifikasikan perbedaan dengan produk kompetitor. Unsur-unsur pembentukan diferensiasi produk. Yang pertama yaitu bentuk dan desain. Unsur bentuk dan desain merupakan unsur yang paling umum digunakan. Banyak produk-produk yang dibentuk dengan berbagai macam model, ukuran, serta warna kemasan. Misalnya yaitu produk pada snack anak-anak perempuan yang didominasi warna pink, merah, atau jingga. Sedangkan untuk anak laki-laki didominasi warna biru atau hijau. Yang kedua yaitu fitur. Misalnya produk pelembab bibir atau dikenal sebagai lip balm. Tidak dilengkapi dengan aplikator untuk memulaskan produk sehingga konsumen harus menggunakan jarinya. Melihat hal ini, perusahaan dapat menambahkan fitur baru berupa aplikator berbentuk stick maupun non-stick.
Fitur baru ini tentu akan membantu konsumen supaya tidak repot-repot menggunakan jarinya, dan isi produk pun lebih higienis. Yang ketiga yaitu mutu atau kualitas produk. Perencanaan yang matang terkait strategi diferensiasi produk harus memperhatikan karakteristik dasar dan mutu yang dihasilkan. Konsumen tentu lebih memilih produk yang berkualitas daripada produk palsu. Kendala terbesar muncul pada penetapan harga. Untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, dibutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit, karena produk berkualitas dipatok dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga rata-rata. Yang keempat yaitu daya tahan dan layanan. Selain merencanakan produk yang berkualitas, perusahaan juga menyiapkan produk yang tidak mudah rusak. Contohnya yaitu snack coklat akan meleleh ketika terkena suhu yang panas. Perusahaan lalu menambahkan isian berupa kacang mete, sehingga tekstur coklat lebih padat dan tidak mudah meleleh. Next, unsur-unsur produk. Yang pertama yaitu harga. Penetapan harga bergantung pada kualitas produk yang diproduksi. Harga rendah digunakan perusahaan untuk memikat calon konsumen yang sadar akan harga pasar, sedangkan harga tinggi menyiratkan bahwa produk mereka merupakan barang mewah dengan kualitas terbaik. Yang kedua yaitu pengemasan. Cara pengemasan yang unik rupanya juga berpengaruh terhadap strategi diferensiasi produk. Misalnya yaitu sebuah perusahaan teh menawarkan beberapa produk teh dengan rasa yang berbeda. Masing-masing varian rasa dikemas dalam bentuk kemasan dan desain yang berbeda-beda seperti bundar, kotak, bahkan kemasan instan tinggal seduh beserta gelas cupnya. Bentuk pengemasan yang unik ini menambah daya jual produk sehingga menarik minat calon konsumen untuk membelinya. Yang ketiga yaitu teknik pemasaran. Contohnya yaitu menggunakan kemasan produk yang menarik, buat foto produk yang unik, promosi melalui media sosial, dan bisa mengadakan giveaway. Next. Diferensiasi jasa. Di sini yang dimaksud diferensiasi jasa itu bentuk peningkatan pelayanan dan mutu di mana di dalamnya terkandung nilai yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Sebagai contoh, kemudahan pemesanan itu mengacu pada seberapa mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan ke perusahaan. Dan selanjutnya, pemasangan. Pemasangan ini mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk tertentu beroperasi di lokasi yang direncanakan. Selanjutnya, pelatihan pelanggan. Pelatihan pelanggan ini mengacu pada pelatihan pegawai pelanggan untuk menggunakan peralatan dari penjual secara tepat dan efisien. Yang selanjutnya, konsultasi pelanggan. Yang dimaksud konsultasi pelanggan ini mengacu pada pelayanan data, sistem informasi, dan saran yang diberikan penjual kepada pembeli. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan perbaikan. Yang dimaksud pemeliharaan dan perbaikan itu di sini program pelayanan perusahaan untuk membantu pelanggan menjaga produk yang mereka beli senantiasa dalam kondisi kerja yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, materi mengenai hubungan produk dan merek. Hierarki produk. Hal ini membentang mulai dari kebutuhan-kebutuhan dasar hingga barang-barang khusus yang memuaskan kebutuhan tersebut. Sebelumnya mungkin akan saya tambahi mengenai apa sih sebenarnya hierarki produk itu. Menurut Konstan Konten, hierarki produk itu adalah metode mengklasifikasikan atau mengkategorikan produk atau layanan berdasarkan komponen utamanya menjadi susunan yang logis. Hal ini membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan atas produknya.
Kemudian adapun manfaat dari hierarki produk menurut Indet adalah memudahkan perusahaan mengorganisir barang-barangnya dengan mengidentifikasi fitur penting dan setiap produk serta layanannya. Dari hierarki produk ini ada 6 tingkatan hierarki. Yang pertama ada product need. Dari judulnya saja mungkin teman-teman udah tahu produk itu berarti produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya seperti elektronik. Zaman sekarang pasti rumah tangga mana yang nggak ada membutuhkan elektronik. Kemudian produk family. Produk family ini tingkatan ini mengacu pada kebutuhan inti konsumen yang dipenuhi oleh produk. Maksudnya di sini konsumen tersebut berkebutuhan untuk berkomunikasi. Nah, dari kebutuhan ini muncullah produk yang dinamakan seperti komputer, smartphone, atau hal yang lainnya yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian ada produk kelas. Produk kelas adalah kategori untuk layanan atau produk milik perusahaan tersebut. Sebagai contoh, produsen kendaraan bermotor memproduksi kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan bepergian konsumennya. Nah, setiap kendaraan pasti dikategorikan menjadi berbagai kelas. Di antaranya pasti ada mobil kelas sedan, sport sedan, dan kemudian ada kelas yang diperuntukkan untuk yang hobi mungkin dalam hal off-road atau yang menantang-menantang. Kemudian ada produk lain. Produk lain adalah setiap produk yang terdapat dalam tingkatan ini biasanya memiliki fitur dan harga yang serupa. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memproduksi produk line laptop yang memiliki fitur dan harga serupa namun dengan nama berbeda. Kemudian ada product type. Product type adalah sebuah produk yang termasuk dalam produk line. Kategori ini membantu membedakan produk yang serupa untuk konsumen tertentu. Sebagai contoh, laptop adalah lini produk dari komputer atau PC. Namun, produk yang terdapat dalam lini tersebut memiliki beberapa tipe, seperti tablet, 2-in-1, notebook, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada produk unit atau produk varian. Adalah unit tersendiri dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, dan sebagainya. Next. Kemudian ada bauran dan sistem produk. Produk sistem adalah sekelompok barang berbeda yang saling melengkapi. Kemudian ada product mix, adalah kumpulan seluruh produk yang ditawarkan kepada pembeli. Next. Beberapa keadaan yang melibatkan penetapan harga bauran produk. Yang pertama ada penetapan harga lini produk. Yang kedua penetapan harga ciri pilihan. Yang ketiga ada penetapan harga produk lengkap. Yang keempat ada penetapan harga dua bagian. Yang kelima ada penetapan harga produk sampingan, dan yang terakhir ada penetapan harga penggabungan produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi. Pengemasan adalah suatu kegiatan memberi wadah atau pembungkus suatu produk yang berfungsi untuk melindungi dan mencegah kerusakan pada produk. Selain itu, pengemasan juga berfungsi sebagai sarana promosi, karena kemasan adalah hal yang pertama dilihat oleh para konsumen. Yang kedua, pelabelan. Pelabelan adalah kegiatan mencantumkan etiket atau tanda pengenal yang berupa gambar atau kata-kata. Tujuan pelabelan ini untuk memberitahu informasi yang dibutuhkan terkait produk pada setiap kemasan. Yang ketiga, jaminan dan garansi. Jaminan dan garansi adalah suatu perjanjian dalam jual beli. Apabila kualitas produk yang dibeli tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, maka produk itu bisa diperbaiki atau diganti jika masih dalam jangka waktu garansi. Next.
Tujuan dari pengemasan yang pertama adalah identifikasi merek, yang kedua informasi yang deskriptif dan persual. Yang ketiga, permudah proteksi dan transportasi produk. 4. Membantu penyimpanan dan konsumsi produk. Tujuan dari pelabelan yang pertama, mengidentifikasi produk. Yang kedua, kelas produk. Yang ketiga, menjelaskan produk. Yang keempat, keterangan gizi. 5. Harga per unit. 6. Tanggal penggunaan. 7. Tingkat unit dan mutu. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai materi strategi produk. Kurang dan lebihnya dari kami, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.